Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Pada konten kali ini kita akan mengulas Grinda cordless 5 inci dari brand kesayangan kita, apalagi kalau bukan Dongcheng ya teman-teman ya. Nah, untuk tipenya adalah DCSM 04-125EM, paket lengkap dengan 2 baterai dan 1 charger. Ini dia ya teman-teman ya. Penampakannya kurang lebih seperti ini. Kemarin yang 4 inci sudah kita review ya teman-teman ya. Yang belum nonton boleh ditonton dulu video reviewnya. Nah, bedanya dengan yang ini apakah hanya ukuran blade-nya saja? Nanti kita akan lihat sama-sama ya. Kita lihat dulu apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk kemasan produk koper plastik yang kualitasnya tidak usah diragukan lagi. Jelas material bahan yang digunakan bagus ya teman-teman ya. Jadi dapat melindungi isi di dalamnya dengan baik. Nah, kalau kita buka di paket pembelian ada buku petunjuk penggunaan. Harap dibaca agar tidak salah cara menggunakannya. Jadi biar nggak salah ya bagaimana fiturnya digunakan, harap dibaca, di situ lengkap. Selanjutnya kartu garansi. Untuk garansi dari Dongcheng adalah 2 tahun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pastinya. Dan untuk service center dari Dongcheng ada di 17 kota seluruh Indonesia. Jadi banyak sekali untuk service centernya. Lalu di sini ada 2 buah baterai 20 volt dengan kapasitas 4 Ah. Dapat chargerannya ya. Ini dapat docking charger. Berikutnya di sini ada handle tambahan, pengunci blade, dan terakhir unit mesinnya. Untuk blade covernya sudah terpasang langsung di unit mesinnya. Untuk build quality, material bahan yang digunakan jelas sudah terjamin kualitasnya. Untuk logam-logamnya, plastiknya, ini yang high grade, bukan yang abal-abal, yang bagus punya. Bagi teman-teman yang sudah pernah beli produk dari Dongcheng, boleh dong bagikan pengalaman kalian di kolom komentar mengenai kualitas material bahan dari Dongcheng ya. Nah, ini kan biar saya itu tidak dibilang Nunas terlalu overclaim, terlalu omong kosong belaka. Nah, kalau kalian komen kan mungkin bisa membantu saya nih ya. Silakan, yang udah pernah beli produk Dongcheng, komen di kolom komentar bagaimana menurut kalian kualitasnya. Ya, jujur-jujur aja ya, nggak apa-apa. Kalau jelek ya katakan aja jelek. Untuk fitur di sini ada spindle lock untuk membuka dan juga mengunci blade. Lalu ada handle tambahan, bisa dipasang di kiri ataupun di kanan, tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan ya. Lalu di sini ada blade cover, dan untuk blade covernya ini mantap ya teman-teman ya. Karena tidak perlu lagi kunci untuk merubah posisinya. Tinggal tekan tombol yang warna merah di atas, nih. Lalu kita tinggal sesuaikan saja posisinya dengan yang kita inginkan. Sangat praktis ya. Kalau sudah bunyi klik, berarti dia sudah mengunci. Praktis sekali. Ini biasanya kita temukan di Grinda-Grinda dari brand kelas atas ya. Dan untuk brand kelas menengah, kayaknya baru Dongcheng yang pakai fitur seperti ini. Selanjutnya di sini ada switch on off-nya. Untuk menyalakan tinggal didorong ke depan. Untuk mematikannya tinggal ditekan saja seperti ini. Sangat praktis. Dan untuk Grinda ini juga sudah dilengkapi dengan variable speed. Ada 3 tahapan di sini. Untuk nomor 3 yang paling kencang seperti ini. Lalu nomor 1 yang paling lambat ya. Dan seperti ini putarannya. Kalau nomor 2 yang medium. Dan untuk RPM pada Grinda ini linear dengan torsinya. Semakin kencang putarannya maka torsinya juga semakin besar. Nah, ini ada satu lagi fitur ya, yang biasa ditemukan di Grinda high-end atau Grinda kelas atas. Fitur auto brake atau auto stop. Jadi, ya seperti anti kickback ya teman-teman ya. Kalau terjadi kickback, seperti ini misalnya, maka otomatis mesinnya akan mati. Nih, berkedip-kedip ya. Ini walaupun switch-nya masih di posisi on, tapi putarannya sudah mati. Nih, switch-nya ada di posisi on ya. Fitur seperti ini hanya bisa kalian temukan di Grinda yang harganya mahal. Tapi untuk Dongcheng, harganya sangat terjangkau. Fitur selanjutnya DCSM 04 juga sudah dilengkapi dengan filter udara. Jadi apabila kita motong besi, serbuk besinya kesedot, maka dia akan terfilter dulu di sini. Jadi lebih aman untuk pernafasan kita ya teman-teman ya.
Dan tidak ketinggalan ada indikator baterai pada baterainya. Fiturnya seabrek ya. Untuk uji performa yang pertama di sini kita akan memotong plat siku besi dengan ketebalan kurang lebih 3 mili. Saya menggunakan mata cutting wheel biasa ya, ukuran 5 inci. Kita akan gunakan speed nomor 3 yang paling kencang. Ya, jelas tidak ada kendala ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan memotong kayu ya, kayu pinus atau jati Belanda menggunakan mata potong speed cutter seperti ini, ukuran 4,5 inci ya teman-teman ya. Nah, ini lebih aman digunakan untuk motong kayu ya, dibandingkan dengan yang modelnya seperti pisau sirkular. Ini lebih aman. Ini saya nggak beli ya, ini dikasih dari temen yang kerja di Austria. Ya, jadi kalau di Indonesia ada yang jual atau tidak, sepertinya ada, tapi mungkin harus dicari mendetail ya di marketplace online. Nanti kalau ada saya akan cantumkan juga link pembeliannya di kolom deskripsi ya. Nah, ini kalau kayunya terlalu tebal ya, dia nggak bisa teman-teman. Nih, bersisa ya. Jadi ya paling tidak, ya paling optimal ukurannya adalah 3 cm ya. Kalau lebarnya 3 cm atau ketebalan 3 cm bisa. Tapi kalau yang sudah seperti ini nih harus 2 kali potong. Dan kalau udah 2 kali potong hasilnya pasti tidak akan rapih ya. Sekarang kita coba di media ranting pohon ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya, nggak ada masalah, asalkan mata potong yang digunakan itu tepat. Masih memotong kayu, tetapi saya ganti blade-nya menggunakan blade sirkular seperti ini. Tapi ini yang lebih safety ya teman-teman ya. Nah, ini saya nggak temukan di gerinda yang 4 inci ya. Hanya ada untuk gerinda 5 inci seperti ini. Ini hanya 3 untuk mata potongnya.
untuk meminimalisir terjadinya kickback. Oke, kita akan potong lagi ya. Saya gunakan kecepatan nomor 2. Oke, tidak ada masalah juga ya, terpotong dengan baik. Selanjutnya kita akan memoles permukaan besi yang berkarat ini ya teman-teman ya. Saya menggunakan mata poles. Dan kita pakai kecepatan yang nomor 3 ya. Untuk torsinya mantap ya teman-teman ya, digunakan untuk memoles tidak ada masalah sama sekali. Dan bisa dilihat ya, untuk ventilasinya ini benar-benar menyaring ya teman-teman ya. Nih, tersaring ya kotorannya ya di sini ya. Jadi ini aman nih, tidak langsung terhirup ke hidung kita karena dia tersaring dulu nih. Jos. Untuk suhunya, ini kan saya udah jarang ya ukur suhu ya teman-teman ya. Kenapa? Karena ya begini nih hasilnya nih. Nggak ada yang signifikan ya. Suhunya normal-normal saja. Seperti pada Gerinda ini 40 derajat nih paling tinggi ya. Nih 40 berapa tadi? 40,6 ya. 40,6 derajat paling tinggi. Nah karena selalu normal seperti ini untuk suhu. Jadi menurut saya untuk menghemat waktu, saya skip untuk videonya. Tapi kalaupun nanti ada produk yang nggak normal ya, untuk suhu pasti akan saya post. Untuk performa, menurut saya tenaga dari mesinnya sudah cukup mumpuni untuk menemani kita bekerja dengan intensitas kerja ringan sampai menengah ya. Jadi ringan sampai menengah saja. Kalau untuk kerja berat saya sarankan beli yang pakai kabel aja. Bukannya tidak bisa ya teman-teman ya. Cuma menurut saya sih kalau menggunakan cordless seperti ini kurang efektif dan efisien. Kita perlu banyak baterai ya kalau mau kerja berat. Keunggulan Gerinda ini yang akan sulit untuk ditiru oleh kompetitornya adalah Gerinda ini kaya akan fitur ya teman-teman ya. Fitur-fiturnya sangat memudahkan kita saat menggunakannya. Biasanya Gerinda cordless dengan fitur seperti ini ya, nggak ada yang dijual di bawah 3 juta. Biasanya harganya itu 3 jutaan ke atas. Tapi untuk harga dari DCSM 04125 ini hanya 1.600.000 saja. Kalau kalian bilang ini masih kemahalan, coba deh kalian bandingkan saja dengan brand lain di marketplace online atau di toko ya. Kira-kira ada nggak yang jual di harga segini untuk sebuah Gerinda cordless dengan fitur seabrek seperti DCSM 04125 ini? Saya yakin nggak akan ditemukan ya, atau kalaupun ada sulit untuk menemukannya. Oh ya, ini link pembeliannya ada pada kolom deskripsi ya. Silahkan cek di bawah kalau kalian mau beli. Tidak lupa Gerinda ini juga diberikan garansi selama 2 tahun. Dan dengan layanan service center ada di 17 kota di Indonesia. Banyak ya untuk service centernya. Jadi kalau ada terjadi kerusakan tinggal dibawa aja.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan bisa dituliskan pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.